Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam sehat. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas. Tertawa, jangan tertawa Anda, jangan tertawa. Nah, dalam tahap budidaya kentang, ada salah satu cara atau tahapan yang penting dan sangat penting bagi saya, yaitu tahap penggemburan ulang atau nyukcruk. Nah, seperti ini. Namun ini sudah kita bahas. Yang akan kita bahas adalah pemberian pupuk susulan pada tanaman kentang atau pemberian pupuk kimia pada tanaman kentang. Ini sudah kita bahas di episode kemarin, episode sebelumnya. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, saya mau sekali lagi meminta maaf bagi kawan-kawan semua atas kesalahan pengetikan judul yang saya perbuat. Nah, itulah. Sekali lagi saya mau minta maaf sebesar-besarnya. Nah, seperti biasa, saya memakai pupuk Ponska 1515 untuk awalan atau starter pertama. Nah, ini butiran berwarna merah. Ini. Nah, biasanya pemupukan kedua atau pemupukan kimia pada budidaya tanaman kentang itu dilakukan setelah umur kentang menginjak 20 sampai 25 hari setelah tumbuh, atau bisa juga dilakukan lebih cepat sesuai kebutuhan. Nah, seperti biasa, untuk saya pribadi, saya lebih memilih menggunakan metode diluju atau diberi lobang. Nah, seperti ini. Di antara dua tanaman kentang yang berhimpitan, diberi lobang. Nah, dengan maksud dan tujuan, sebentar saya tunjukkan. Nah, moal era teuing da di babnya. Nah, itu dia yang itu. Itu dinya we tuh. Ya bagus, silahkan. Nah, wartawan. Nah, seperti ini. Ini manfaatnya. Karena yang namanya pupuk biasa Ponska, apalagi pupuknya bersubsidi, itu beda dengan pupuk non subsidi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kira-kira begitulah. Nah, seperti ini. Di lubangnya dikasih pupuk kira-kira secukupnya, bisa disesuaikan dengan tingkat kebutuhan tanaman kentang di lapangan. Kenapa saya lebih memilih 15-15? Itu baik dan cukup untuk starter awalan. Saya tegaskan sekali lagi. Nanti pas pemupukan kedua bisa ditambahkan SP atau kalium, atau pokoknya yang P dan K-nya itu besar lah. Nah, seperti itu. Manfaat dari sistem pelobangan seperti ini, karena ketika menginjak sore terus menginjak malam hari, ini akan menguap. Ketika dikasih lubang seperti ini, kita akan dengan sangat gampang menutupnya seperti ini, karena tidak akan menguap dan tidak akan berpengaruh pada si daun-daun ini, yang akan mengakibatkan
terjangkitnya penyakit Phytophthora dari hasil penguapan si pupuk kimia tersebut. Nah, beda dengan pupuk non subsidi, hasil penguapannya itu sempurna karena mungkin metode dan teknologi yang digunakan sempurna pula. Nah, namanya juga pupuk pamere, bos. Nah, nih ditutup nanti. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan mengakibatkan terjangkitnya Phytophthora pada tanaman yang kita tanam karena oleh akibat penguapan si pupuk pestisida pupuk kimia yang saya pakai. Jadi saya lebih memilih menggunakan metode luju atau asek atau lobang di sekitaran tanaman yang kita tanam, budidayakan. Sebenarnya bisa juga ditabur tanpa menggunakan metode luju. Nah, sebentar saya contohkan seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini. Bisa juga ditabur seperti ini. Hanya saja ketika hujan turun ini akan terbuang percuma, dalam artian hanyut terbawa air hujan. Itu pertama. Yang kedua, yang saya sudah katakan tadi, ini akan menguap. Hasil penguapannya ini akan bereaksi pada daun-daun tumbuhan yang kita tanam. Jadi mengakibatkan terjadinya gejala busuk atau terjangkitnya Phytophthora itu biasanya. Nah, ada baiknya jika kalian ingin menekan biaya operasional, ini langsung ditutup dengan metode di caplok atau ditutup kembali, dibuat garitan kembali sambil menutup si pupuk yang kita tanam. Itu sangat baik sekali. Nah, seperti itu. Teh, tong ngalamun atuh. Keun we saring mah bakal kabayar atuh. Pangemok mah. Tong ngalamun. Nah, sementara yang lain memberi pupuk kimia buatan, ini masih terus berlanjut di proses nyukcruk atau penggemburan lahan pertanian pada budidaya kentang tahap kedua. Kudu diayum deui mah nya, saya pun kamari. Nah, ini namanya metode nyukcruk atau penggemburan lahan kedua pada tanaman budidaya tanaman. Manfaat dan tujuannya adalah saya akan ulas kembali. Pertama, untuk memberi rongga di sekitar perakaran kentang yang kita tanam atau budidayakan. Nah, untuk memberikan rongga dan udara supaya sirkulasinya cakep lah, kira-kira begitu. Manfaat yang dimaksud dalam metode penyukcrukan ini adalah untuk memberi kebebasan ruang pada akar-akar tanaman yang kita tanam. Nah, supaya bebas menjalar kemana-kemana karena gemburnya tanah yang kita olah. Nah, manfaat kedua dari penggemburan lahan ini adalah matinya atau menekan pertumbuhan gulma karena dicabut. Nah, seperti ini. Gulma berjenis cekinya kita cabut. Nah, seperti itu. Oke. Sekian dulu video saya kali ini. Saya mau lanjut bekerja. Salam sehat, salam sejahtera dari saya si Bolang, si bocah banyak hutang di channel Yosep Malik Pam. Boom.